Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya. Semoga kehadiran kita menjadi salah satu penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pelajaran kita masih tentang adab bagi orang yang memberikan hutang. Kita sudah selesaikan adab bagi orang yang berhutang, dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu adab bagi yang memberi hutang, yaitu husnul mutalabah. Disunnahkan ketika menagih hutang, tagihlah dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dan itu dengan kata-kata yang baik. Kalau mau kirim WA, kirimlah dengan bahasa yang baik, sampai kita melihat tanda-tanda bahwa orang itu memang tidak ada rencana untuk bayar hutang. Ketika tanda-tanda itu sudah muncul, maka barulah dibolehkan beralih dengan ketegasan. Dibolehkan untuk berkata tegas, bahkan sedikit kasar, ya tentu tanpa caci maki. Dibolehkan menindak tegas, menyita barangnya, mempidanakannya, melaporkan ke pihak berwajib. Itu semua dibolehkan bagi orang yang sudah kita tagih dengan cara yang baik, tetapi kita tidak mendapatkan respon yang baik. Uang kita yang dapatkannya dengan usaha yang halal, lalu kita tolong dia dengan segala belas kasihan kita, lalu kita dikhianatinya dengan menghilangkan uang kita. Maka di saat itu dibolehkan bertindak dengan tegas. Jadi itu kalau sudah melihat kezaliman yang terjadi. Dan itu sudah kita bacakan hadisnya. Nabi pernah berhutang padahal belum jatuh tempo yang menyebabkan terlambat, tapi orang yang memberikan hutang ke Nabi rupanya tidak sabar, sehingga mendatangi Nabi dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Nabi. Ketika sahabat ingin memukulnya, Nabi mengatakan jangan, karena dia punya hak mengeluarkan kata-kata itu. Maka lalu Nabi suruh segera membayar hutangnya dengan dibayar unta yang lebih dibandingkan yang dia beri. Nah, ini bahasa Nabi ini menunjukkan bahwa orang yang memberi hutang itu boleh, padahal itu tidak layak terjadi pada Nabi. Maksudnya Nabi belum waktunya ditagih sebenarnya. Cuma karena perle dan orang itu menagihnya dengan kasar, tapi Nabi mengatakan jangan dipukul, dia berhak untuk marah. Nah, maka itu menunjukkan kita boleh bertindak tegas kalau hutang kita tidak dibayarkan. Baik, kita lanjut. Berikutnya, adab dari orang yang memberi hutang adalah imhalul madin inda adami istita'atihi.
yaitu berilah waktu tambahan atau berikanlah keringanan, berikan keuzuran bagi mereka yang belum mampu membayar hutang. Ini kalimatnya belum mampu membayar hutang, bukan tidak mau bayar hutang. Jadi kenyataannya di lapangan kita lihat faktanya memang tidak ada uang. Kita cek sana, kita tanya ke kantornya, memang gajinya cuma 1,5 juta, untuk menghidupi anak istri pun tidak cukup. Itu 1,5 juta itu kalau sekarang sudah masuk golongan orang miskin, Pak. Itu 1,5 juta gaji, itu orang miskin itu. Dan itu termasuk kategori boleh dapat zakat. Karena 1,5 juta itu hari ini itu tidak mampu menghidupkan keluarga untuk sebulan pun. Tak mampu, Pak. Kalau apalagi ada anak sekolah, itu tak mampu. Apalagi anak bukan hanya 1 orang, ada 3 orang. Apalagi kalau istri ada 1 orang saja, ya. Apalagi kalau ada 2. Makanya yang begitu-begitu kalau kita lihat, lalu dia pun jujur, amanah, dia bilang, "Pemaaf dong, hanapeng, saya belum ada uang, belum cukup untuk saya bayar." Nah, itu yang begitu-begitu disuruh berikan kelonggaran. Disuruh berikan kelonggaran. Allah yang menyuruhnya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 280, "Wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau engkau mendapatkan zu usrah, orang yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, jadi engkau melihatnya, mendapatkan fakta bahwa dia benar-benar tidak mampu bayar hutang, bukan menipu. Fanadhiratun ila maisarah. Berikanlah dia maisarah. Ada di antara bapak ada yang istrinya namanya Maisarah? Itu jangan diberikan istri pula kepada orang itu. Maisarah itu artinya kelonggaran. Yusrun itu kemudahan. Jadi Maisarah kelonggaran. Makanya orang diberi nama Maisarah itu berharap semoga orangnya banyak memberi kelonggaran. Nama pembantu Nabi, pembantu Khadijah yang mengiringi Nabi berjalan untuk berdagang, itu namanya bukan Maisarah, Maisarah. Itu laki apa perempuan? Kita sering, karena nama kita di Asia Tenggara Maisarah itu perempuan, kita pikir kok Nabi berjualan sama perempuan ya. Bukan. Namanya Maisarah, itu laki. Jadi yang berjalan bersama Nabi untuk memperdagangkan barangnya Khadijah itu laki, bukan perempuan. Banyak yang salah faham tentang masalah ini. Nah, baik. Jadi yang suruh lakukan itu Allah. Kalau Allah yang sudah suruh, berarti kita dapat jaminan dari Allah. Kalau Allah yang sudah menyuruh untuk memberikan keringanan, maka siapapun yang memberikan keringanan, maka dia telah berlindung kepada yang menyuruhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya cukup banyak hadis-hadis yang memuliakan orang-orang yang memberi tangguh hutangnya pada orang-orang yang belum mampu membayar hutangnya. Padahal ini belum cerita membebaskan, baru memberi tangguh. Memberi tangguh itu kan tidak membebaskan. Kita cuma bilang saja, ya sudahlah, pajan-pajan napeng lah, kapan-kapan ada uang sajalah. Kita bilang, ya udah bulan depan ya. Ya sudah tahun depan saya tunggulah nih, pajan-pajan napeng. Tidak, kita bebaskan hutang kita. Kita hanya memberi tangguh. Tapi memberi tangguh pun yang suruh Allah. Maka apa yang terjadi? Maka berlimpahlah kemuliaan, sanjungan,
dan kemudahan akan diberikan oleh Allah kepada yang memudahkan urusan orang itu. Makanya hadis-hadis Nabi menyebutkan, di antaranya hadis dari riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih dari Abu Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ahabba ayyudillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi falyundir al-mu'sir aw liyadha anhu." Barang siapa yang menginginkan nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa yang hendaknya dilakukan, maka berilah keringanan orang yang kesulitan untuk membayar hutang. Falyunzir al-mu'sir. Ini janji pertama dalam hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Jadi hari kiamat itu hari yang memang menakutkan, kecuali bagi orang-orang yang dihilangkan ketakutannya oleh Allah. Dan salah satunya adalah orang-orang yang berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain ada 7 golongan yang diberi naungan di hari tidak ada naungan. Maksudnya tidak ada perlindungan siapapun kecuali hanya dari Allah. Dan salah satunya dalam hadis ini, mereka yang di dunia pernah memberikan tempo, memberikan tangguh kepada orang yang tidak mampu bayar hutang. Hari itu matahari diturunkan. Dalam hadis sebutkan, hari kita berdiri di padang mahsyar. Jadi kita pertama sekali bangkit dalam keadaan telanjang, tidak pakai sandal, tidak berkhitan, dalam keadaan tidak sandal, tidak berkhitan dan telanjang. 3 keadaan ini. Lalu kemudian bangkitnya dalam keadaan hujan sedang rintik. Itu Nabi yang mengatakan dalam hadis. Jadi kita bangkit dari alam kubur nanti, berdiri di padang mahsyar itu dalam keadaan sedang hujan rintik. Lalu kemudian barulah diberi pakaian. Yang pertama diberi pakaian adalah para nabi, dan nabi pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah yang mengatakannya, awwalu ma yu'sa, orang yang pertama sekali diberi pakaian yaumal qiyamah adalah Nabi Allah Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Karena dulu Ibrahim hampir ditelanjangkan ketika mau dibakar di dalam api membela Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menutup aib Ibrahim pertama sekali. Kemudian barulah nabi-nabi diberikan pakaian sebelum dilihat aurat oleh seluruh manusia yang lain. Nah, ketika itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari kesusahan. Matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Milun kata Rasulullah. Mil itu punya 2 makna, yaitu mil jarak satuan di bumi, dan jarak satuan di bumi 1 mil itu berapa? 10.000, 1.500 ya. 10.000 apa 1.500 kilometer Pak, 1 mil itu. Oh, kebagian tipak-tipak jalan kan. 1 mil itu berapa kilo? Kalau tidak salah saya 1.500 atau 1.500 ya. Begitulah. Itu matahari diturunkan sejarak itu. Itu pandangan pertama. Bahasa mil itu ada 2 dalam bahasa Arab. Sedangkan hari ini jarak satuan astronomi dari kita ke matahari itu yang telah diperkirakan oleh ahlinya 150 juta kilometer. 150 juta kilometer Pak. Jarak antara kita dengan matahari. Itu jarak kita antara matahari segitu, bertuh Pak di luar hari ini. Matahari luar biasa membakar. Itu sejarak itu. Bagaimana diturunkan dengan 1 mil? Itu makna pertama. Makna kedua, milun itu juga bermakna pencolek celak. Besi pencolek celak. Jadi celak Arab itu kalau kita colek besinya untuk colek itu namanya milun. Maka perawi hadis mengatakan, aku tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi yang mana. Makanya kita sering dengar cerita matahari diturunkan sejengkal di atas kepala. Itu makna yang mil pencolek celak.
masa jengkal di atas kepala, maka disitulah orang-orang tenggelam dengan keringatnya. Dan siapa yang dilindungi? Salah satunya janji Nabi, orang yang suka memberi, tangguh hutangnya karena muncul belas kasihannya sesama manusia. Ini janji pertama dari Nabi. Janji Nabi adalah janji Allah. Jadi janji Nabi itu diberikan jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abu Qatadah, riwayat Muslim sahih, man sarrahu ayyunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mau nanti hari kiamat ditolong Allah untuk lepas dari berbagai kesusahan hari kiamat. Kurab itu kesusahan. Jamak dari kurbah. Jadi kurab, makanya orang berkurab itu banyak susahnya. Tapi enggak ada hubungan antara bahasa Arab dengan kurab yang ada di kita. Cuma ini ilmu cocokologi saja. Nah, jadi orang-orang yang mau dilepaskan banyak masalah, banyak kesusahan di hari kiamat, kalau mau ditolong di waktu itu, hari tidak ada tolong menolong, semuanya nafsi-nafsi. Maka apa yang dilakukan? Nabi mengatakan falyunfis an mu'sir. Maka waktu di dunia sering-seringlah beri keringanan bagi orang yang mengalami kesulitan. Tentu keringanan bagi orang mengalami kesulitan, salah satunya yang paling berat adalah ketika dia punya hubung kait dengan kita melalui hutang. Karena di situ ada hak kita yang kita tagih. Tapi kita berikan keringanan. Maka kita kadang-kadang memberikan keringanan itu kan agak mengkeren-keren, terbacut gampak. Waktu dia bilang, "Kenapa yang bulinnya? Tak ada uang bulan ini. Mohonlah maaf sekali lagi." Waktu kita kasih keringanan tu, rasa-rasanya berat sekali. Kok sudah bertahun-tahun tak dibayar-bayar, tapi kita simpan keren-keren itu. Kita simpan, apa bahasa Indonesianya keren-keren? Rasa galau di hati, rasa tak enak di hati itu. Kita simpan, Pak. Dalam hati kita kesal sudah ada. Ini orang kok tak bayar-bayar, pasti ada itu, Pak. Kita manusia. Tapi kita simpan karena teringat. Allah mengatakan berikanlah kelonggaran karena teringat. Ya sudahlah, nanti Allah ganti di hari kiamat dengan balasan yang lebih indah segala macam. Lalu kita bilang, ya tidak apa-apalah, nanti ajalah kapan-kapan ada uang. Maka orang-orang seperti ini karena teringat dengan janji Allah dan Nabi-Nya, insya Allah, Allah tidak langgar janji. Dia akan ditolong Allah, dimudahkan urusannya di hari kiamat, seperti dia memberi kemudahan bagi orang-orang yang menjadi hamba Allah di dunia. Karena yang buat orang itu miskin siapa? Allah. Karena rezeki itu kan Allah yang tentukan. Wa yabsutu liman yasha, yabsutu liman yasha wa yaqdir. Rezeki itu kata Allah ada yang dihamparkan, diberikan kekayaan, ada yang yaqdir, disempitkan. Maka kita boleh ranking berapa saja di sekolah, Pak. Tapi rezeki tidak ditentukan oleh ranking. Kalau Allah menginginkan yang ranking 45, dia jadi toke, dia jadi orang kaya, maka dia bisa lebih kaya daripada ranking 1. Yang ranking 1 kerjanya apa? Tunggu-tunggu kapan dibuka PNS. Yang ranking 45, udah tahu dia enggak mungkin lulus PNS. Maka dia kerja pedagang, kemudian bisnis, dalam setahun meledak kekayaannya. Yang ranking 1 gaji 3,5 juta dipotong BPJS, tidak bertambah-tambah sudah 10 tahun. Kecuali jadi kepala sekolah tambahlah sikit. Betul ya saudara kan? Tambahlah sikit. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ia bersutu lima yasha. Kalau begitu, ada yang dikayakan Allah, ada yang disempitkan Allah. Itu semua ujian. Yang kaya masuk surga karena banyak amalnya dengan hartanya, yang miskin masuk surga karena kesabarannya. Maka kalau begitu, yang enggak sanggup bayar hutang itu yang miskinkan siapa? Allah. Yang buat usahanya bangkrut siapa? Allah. Tidak ada satu helai daun pun terjatuh dari pohonnya kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu butir hujan yang jatuh di Sumawai kecuali terhitung dalam izin Allah. Jadi jangan fikir cik bangai roh ke gasinkah gara-gara bangai bookah. Tidak. Banyak orang yang sudah berusaha, Pak. Ada yang sudah 10 kali tes PNS enggak lulus. Ada yang enggak tes langsung lulus. Gimana itu ceritanya itu, Pak?
Maka jangan fikir bahawa kita ini tidak berada di dalam pantauan Allah, tidak. Setiap kaki melangkah, setiap bersitan hati yang tergores, pasti di dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itu ketika dia tidak mampu bayar hutang, Allah yang takdirkan dia tidak mampu bayar hutang. Bukan tidak mau, tidak mampu bayar hutang. Lalu kita sebagai sesama hamba Allah, kita bilang, ya sudahlah, tidak apa-apa. Maka siapakah yang paling berbahagia di saat itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bahagia. Masya Allah, hambaku ini faham bahawa dia bukan karena dirinya ingin miskin, tapi aku yang miskinkan. Lalu diberikanlah kemudahan. Maka Allah balas, engkau diberi kemudahan. Di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hari kiamat. Maka lebih bagus kita hari ini tangguh-tangguh sedikit, tapi nanti hari kiamat kita selamat daripada berat dan mubut tapi tidak dapat kelebihan apapun. Walaupun boleh kita tagih, boleh, itu hak kita dan tidak dosa. Jangan fikir kita menagih itu dosa. Lalu kemudian dalam hadis yang lain juga dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man nafasa an gharimihi aw maha anhu, barang siapa yang memberi keringanan pada orang yang terlilit hutangnya kepada kita, atau bahkan dia membebaskannya, kana fi dhillil arsh yaumal qiyamah, maka dia nanti diberi naungan di bawah arasy ketika hari kiamat. Diberi naungan oleh Allah dengan keselamatan di bawah arasy ketika di hari kiamat nanti. Jadi ceritanya ini dibalas di hari kiamat. Kalau dibalas di dunia untuk apa? Kita dibalas di dunia pun paling kita nikmati sebentar, Pak. Seandainya semua yang berbuat baik dibalas dunia, kalau Allah balas di dunia, belum habis kita nikmati balasan Allah, kita sudah mati. Belum habis kita nikmati balasan Allah kalau dibalas di dunia, kita sudah muncul musibah yang lain, bala yang lain. Makanya tidak perlu berharap dibalas di dunia. Di akhirat lebih indah balasannya, lebih abadi, lebih hebat, lebih banyak, lebih menyenangkan daripada kita diberi di dunia tetapi terputus juga nikmat itu. Makanya janji-janji Allah dan Nabi itu semuanya di akhirat nanti, di akhirat. Orang beriman itu salah satu penyebab dia masuk surga dan selamat di akhirat adalah keyakinannya terhadap janji Allah, itu iman. Makanya selalu andalannya amanu, amanu, amanu. Kita tidak pernah lihat Allah. Ada yang sudah lihat Allah? Tidak ada. Kita bahkan Nabi pun kita tidak lihat. Kita sekarang yang hidup, Nabi pun kita tidak lihat. Nabi bilang ada malaikat di samping kita. Saya tidak lihat. Bapak nampak malaikat yang berdiri di samping saya? Tak nampak. Tidak nampak. Tak nampak apapun. Allah bilang surga, kita tidak tahu. Cuma kita yakin saja itu indah. Allah bilang neraka, tahu. Cuma kita yakin saja dia punya azab yang begitu pedih. Keyakinan itu menyebabkan kita selalu apa yang dibilang sama Nabi taat, sama Nabi taat. Itu yang menyebabkan kita mendapatkan kelebihan di hari kiamat. Lalu dalam hadis yang lain dari Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, Tabrani, Al-Hakim, Baihaqi dengan derajat yang sahih, Rasulullah juga menjamin kelebihan bagi orang yang menunda-nunda memberikan tempo untuk hutangnya. Dari Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, man andara mu'asiran, barang siapa memberi keringanan atau tangguh kepada orang yang kesulitan bayar hutang, falahu bikulli yaum sadaqah. Ketika dia beri tangguh, ni sudah jatuh tempo ni, lalu dia beri tangguh, maka setiap hari semenjak diberi tangguh, maka dicatatlah di dalam catatan amalnya sejumlah dia bersedekah sejumlah hutang yang dia tangguhkan. Saya sudah pernah kasih contoh. Kita ada hutang sama orang 5 juta, Pak. Dia enggak sanggup bayar. Kita WA, dia bilang nasabah si anak peng lu, misal dia bilang. Kita bilang ya sudahlah. Ya saya tunggu ya, ini tahun depan kalau bisa bayar. Itu padahal sudah jatuh tempo sudah setahun tu, Pak. Maka semenjak kita kasih tempo itu, dalam catatan amal kata Nabi, itu kita dicatat pahala bersedekah setiap hari. Sejumlah nominal sedekah jumlah hutang kita itu. Jadi dalam catatan amal sedekah 5 juta, sedekah 5 juta. Padahal saya terdengar-dengar Pak butuh tagai, sudah sedekah 5 juta gara-gara memberi
keringanan bagi orang yang sudah jatuh temponya. Kan sebenarnya sudah layak kita ambil, cuma kita ya sudahlah, bahasa ya sudahlah, kita berarti kasih sedekah untuk dia itu. Maka 5 juta itu setiap hari tertulis setiap hari sedekah 5 juta. Qabla ayyahillat dain, sebelum dia membayar hutangnya. Disambung lagi oleh Nabi. Fa iza halla ad-dain fa andarahu kana lahu bi kulli yawm masalahu sadaqah. Dan ketika jatuh lagi tempo, belum juga sanggup bayar, kali kedua itu kita kembali mengatakan, ya sudahlah, kita dah pegawai man. Aku tahu ke bah. Kita bilang sekali lagi pak tahun depan ya. Masya Allah, apa kata Nabi? Bi kulli yawm masalahu. Setiap hari dicatat dalam catatan amal kita 2 kali lipat dari jumlah hutang yang kita tangguhkan tu dia. Berarti sudah berapa pak? 10 juta, subhanallah. Padahal kita masukkan ke dalam celeng masjid, waribe. Kita tangguhkan hutang sama orang, Nabi yang bilang, ini hadis ini sahih. Nabi yang bilang dalam catatan amal 10 juta, subhanallah. Inilah hebatnya orang yang bersabar di atas hutangnya. Tapi kalau perkara-perkara ini itu kita lihat orang. Kalau orangnya tidak ada rencana bayar, itu enggak disuruh perlakukan begini, Pak. Disuruh hambo. Cihanaga urang, tidak jujur, tidak apa-apa. Itu siapkan peluru terbaik. Ya, kalau perlu bawa AK-47 dah hambo juga. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih dari Huzaifah al-Yamani, Rasulullah berkata, "Talaqqatil malaikah ruha rajulin mimman kana qablakum." Jadi dulu kata Nabi yang cerita, ada beberapa malaikat menjumpai ruh orang yang sudah meninggal dunia. Ini Nabi cerita. Dia kalau cerita-cerita masalah orang sudah meninggal, dia ketemu sama malaikat, itu harus pakai dalil, Pak. Tak boleh dikarang-karang. Boleh diceritakan, ada dalil, walaupun enggak hafal dalilnya. Jadi jangan coba-coba berbohong di atas nama Nabi, cerita yang aneh-aneh tapi tidak ada dalil. Itu bohong, dan itu dosanya besar. Bohong pada Nabi sebesar-besarnya bohong. Ini penyakit para penceramah, untuk supaya dapat 3 jam. Ya, supaya dapat 3 jam, mulai ke cerita dongeng. Ini penceramah yang akan masuk ke neraka. Kalau cerita gaib, apalagi cerita tentang hari kiamat begini, nanti malaikat datang begini, ruh pulang ke rumah malam Jumat, dalilnya mana? Mana dalil yang dari Nabi, dari Allah yang menyebutkan itu gaib? Para ulama kalau berkata-kata itu pakai dalil ke sana. Kalau dia yang mengatakan enggak ada dalil, berarti tak bisa jadi dalil. Nah, jadi Nabi yang cerita dalam hadis Bukhari ini, ada malaikat. Jadi berapa malaikat menjumpai ruh orang yang sudah meninggal. Lalu ditanyalah kepada ruh ini, "A'amilta minal khair syai'?" Kamu waktu di dunia apa amalan kamu yang berbentuk kebaikan? Coba sebutkan, amalan kamu yang bentuknya kebaikan apa? Karena kita nanti Pak berlindung kepada amal saleh. Memang sekarang enggak nampak amal saleh kita. Nanti di kuburan setelah selesai ditanya oleh Munkar Nakir, lalu kemudian didatangkanlah amal saleh berbentuk makhluk yang bercahaya, tampan dan wangi luar biasa. Bersamanya lah kita hidup sampai datang sangkakala. Istri sudah kahwin lagi. Anak sudah punya papa yang baru. Bahkan papa itu PNS, kita dulu honorer. Jangan pikir kita ditemani oleh siapapun dalam kubur, tidak. Yang menemani kita adalah salat jamaahnya kita, sedekahnya kita, kebaikan kita memberi nafkah pada istri. Walaupun dia sudah kahwin lagi, tapi nafkah itu kembali ke kita. Maka itulah yang menjadi andalan kita hidup bersamanya. Terang benderanglah kuburan kita, lalu diturunkanlah kasur dari surga, diturunkanlah makanan dari surga, diturunkan minuman sebelum masuk surga. Tapi itu pemanasan yang sebenarnya nanti pas masuk surga. Makanya orang ini ditanya oleh malaikat, apa amal kamu yang kamu lakukan di dunia? Qala, lalu dia berkata, kuntu amuru fityani ayyundiru wa yatajawazu 'anil musir. Qala fatajawazu anhu. Lalu dia berkata, dulu di dunia aku mengirimkan anak buahku untuk menagih hutang. Lalu aku berkata, ketika orang itu tidak mampu, maka berikanlah waktu yang panjang.
Jadi kalau dia pesankan ke anak buahnya, budak-budaknya, dulu kan sistem budak-budak tu, dia pesankan tagih hutang. Tapi kalau tidak mampu, betul-betul lihat dia sudah kasih waktu, jangan ditarik hutang itu dengan keras. Itu amal saleh yang dia sebutkan waktu ditanya. Lalu ketika malaikat mendengarkan itu, tentu Allah sudah tahu, itu kan skenario yang Allah cerita. Nah, di saat itulah Allah berkata, fatajawazu anhu. Kalau begitu, kata Allah, ampunkanlah dia. Artinya, wahai malaikat, sudah selesaikan urusan dengan dia, tak usah ditanya-tanya lagi. Masya Allah, disuruh lepaskan oleh malaikat. Jadi Allah bilang malaikat, udah lepaskan. Itu kan sama kayak jenderal, Pak. Bilang sama anak buahnya, kajutnya, kabarnya, oh, boleh haji. Begitulah orang yang dimuliakan karena meringankan hutangnya ketika di dunia. Baik. Kita ada waktu. Ini ember, tidak perlu ember sebentar lagi. Mudah-mudahan tidak perlu ember, karena biasanya perlu ember. Baik, saya berhenti dulu di sini. Silakan. Baik, Waalaikumsalam. Coba diulang Pak Nasir, belum Pak Nasir coba ulang. Oh. Ya, baik. Ada satu lagi Bapak? Tidak ada. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Oh, ada. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Bila mana kita memberikan pinjaman kepada seseorang, kemudian seseorang itu kita ketahui tidak mampu. Dalam satu sisi kita juga punya hutang zakat yang belum kita bayarkan. Bolehkah hutang piutang kita itu kita niatkan ya sudah tidak saja. Kita niatkan kepada hutang zakat yang belum kita bayarkan, sehingga kita bebas dari wajib zakat yang belum kita bayarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, cukup dua dulu, kita lihat waktu. Kalau ada tambahan nanti kita lihat waktunya. Yang pertama, ada kasus kita memberikan hutang ke orang, dan orang itu sebenarnya sudah membayarnya, tapi dititip ke orang lain, dititip melalui orang lain. Ternyata tidak sampai hutang itu, pelunasan itu kepada kita. Nah, yang ini apakah kita masih terus harus menagihnya? Ini Pak, sebelum hutang itu sampai ke tangan kita, sebelum uang untuk melunasi hutang itu sampai ke tangan kita, maka kita belum dianggap selesai urusan dengan orang yang kita beri hutang. Yang harus tanggung jawab adalah orang yang menitip itu. Jadi kita misal belum sampai hutangnya ke kita, tetap kita boleh menagihnya. Orang itu mengatakan, kali lonjok, sudah saya kasih ke fulan, masalahnya tidak sampai. Kita tidak ada urusan dengan fulan, tidak ada urusan dengan kurir itu. Urusan kita dengan orang itu. Seharusnya kita tanya, kenapa kamu titip ke dia? Berarti yang harus ganti rugi, dia tetap bayar hutangnya dua kali Pak. Punya betul ke kirim, tetap bayar ulang 3 kali. Yang kita tidak berdosa seandainya kita, oh belum, pokoknya saya tunggu. Orang itu rugi 2 kali, ditipu sama kurir dan dia harus bayar sekali lagi. Kita tetap boleh menagihnya. Karena urusan kita dilunasi oleh si fulan, enggak peduli
mau ditipu orang, lalu dia beralasan udah ditipu orang. Kalau betul ditipu orang, mungkin dia pula yang nipu, dia bilang udah titip sama orang. Ini pernah terjadi Pak di masa Nabi, di masa Bani Israel. Hadis panjang. Itu ada seseorang berhutang. Ada seseorang berhutang kepada orang kaya. Lalu kemudian dibuatlah tempo untuk bayar. Ini hadis sahih. Lalu kemudian jatuhlah tempo itu. Jadi karena tempat tinggal kedua orang ini dipisahkan oleh lautan. Dipisahkan oleh lautan. Lalu kemudian orang yang berhutang ini pas jatuh tempo, dia nunggu kapal untuk menuju ke seberang. Ternyata tidak ada kapal hari itu. Tidak ada kapal. Sedangkan waktu itu tidak ada WA yang bisa dia WA hari ini, tidak ada kapal, tidak ada. Tidak bisa telepon. Hari itu hari jatuh tempo. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil sebatang kayu, dia buat lubang, lalu dia masukkan uangnya ke dalam tempat yang terlindung dengan air. Dia masukkan ke lubang kayu itu, dia campak ke dalam lautan, lalu dia berkata, "Ya Allah, dulu waktu aku berhutang dengannya, maka kami menjadikan engkau sebagai saksi." Tapi sebab waktu berhutang dulu itu, waktu ditanya siapa saksi? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saksi? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia teringat itu, lalu dia bilang, "Ya Allah, dulu waktu saya berhutang, engkaulah yang kami jadikan saksi. Maka aku kirimkan hutang ini melalui batang kayu ini, ya Allah. Hantarkanlah kepada orang tersebut." Ternyata Bapak Ibu, orang di sana, si kaya itu, dia sudah jatuh bangkrut rupanya setelah berapa tahun. Hari itu dia janji itu, dia tunggu memang di tepi pantai. Tidak ada kapal yang datang satu pun. Akhirnya karena sudah putus asa, dia pikir kai pengutnya, hanai bayarnya. Dan hutangnya bukan cilet-cilet, Pak. M. Saya lupa berapa M, karena ribuan dinar. Sekitar 3 atau 4 M gitu. Dinar itu emas asli. Lalu kemudian dia mau pulang, sudah menjelang maghrib dia mau pulang, tiba-tiba dia lihat ada kayu tercampak di samping dia. Dia ambil kayu itu mau dibuat jadi bahan bakar, mau jual jadi kayu bakar. Dibawa pulanglah kayu itu ke rumahnya. Begitu dibelah, dia dapatkan satu tumpukan plastik isinya uang. Dan ada surat, dia tulis surat sedikit untuk bayar hutang. Ternyata sampai hutang itu. Dan orang yang di sana, karena laut yang dia kirim, dia pun antara ya dan tidak, atau ya tidak, ini bisa jadi dirampok, bisa jadi kayu itu nggak sampai. Lalu dia datang sekali lagi, menunggu kapal berikutnya, membawa sejumlah hutang itu lagi, untuk memastikan bahwa hutangnya dia akan lunasi. Datang Pak, sampai di sana orang yang memberi hutang itu mengatakan, "Sudah sampai hutangmu melalui kayu yang engkau kirim, batang pohon yang engkau kirim, sudah sampai." Disitulah dia terkejut, lalu dia bersyukur pada Allah, sungguh Allah telah mengantarkan hutangnya. Maksud saya apa? Ternyata orang itu bayar lagi untuk memastikan. Makanya kita tidak peduli Pak. Menyogolom truk pengen katanya, belum sampai, tagih boleh. Masalah dia ditipu orang bukan urusan kita. Begitu. Jadi tidak apa-apa menagihnya lagi. Tetap kita berarti masih ada hutang dia kepada kita. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua. Oh ya, kita punya zakat yang belum kita bayar. Bolehkah kita langsung memotongnya kepada orang yang berhutang? Lihat dulu orang itu posisinya terlilit hutang karena apa? Dia berhutang ke kita karena apa? Kalau dia berhutang ke kita karena makan, minum, kebutuhan pokok, maka dia termasuk gharimin. Seperti saya jelaskan, Pak, termasuk gharimin yang boleh kita potong zakat langsung. Jadi kita bilang, sudah hutangmu sudah lunas sejumlah zakat yang saya bayarkan kepadamu. Selesai, kita dapat pahala membayar zakat dan dia pun selesai hutangnya. Kalau dia masuk kategori gharimin yang boleh terima zakat. Tapi kalau dia berhutang ke kita gara-gara beli mobil, bukan gara-gara beli makan minumnya, maka dia tidak termasuk gharimin. Tidak boleh kita kasih zakat kita ke dia. Jadi gharimin itu enggak termasuk berhutang karena kebutuhan sekunder atau tersir, bukan karena kebutuhan primer, itu enggak termasuk gharimin. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, boleh memberikan zakat. Nah sekarang timbul pertanyaan sedikit lagi Pak. Itu kalau ada orang yang sudah kena zakat, tapi uangnya berada di tangan orang,
apakah dihitung zakat atau tidak? Uang dia ratusan juta, tapi di tangan orang. Berarti ratusan juta itu sudah melebihi 85 gram emas. Tapi di tangan orang, apakah dia kena zakat tiap tahun? Kalau dihitung itu kan uang dia tu. Kalau dihitung dia sudah kena zakat. Wajibkah dia bayar zakat? Para ulama mengatakan bahawa kalau hutang itu masih mungkin kembali, jadi masih dibayar sedikit-sedikit cicilan, masih mungkin kembali, orangnya jujur, maka kita tetap wajib bayar zakat di atas hutang kita walaupun uang itu berada di tangan orang. Kita yang bayar zakat, hitungannya termasuk hutang itu. Kalau hutang itu masih mungkin dan kita yakin kembali. Tapi kalau hutang itu dibawa lari, tidak mungkin kembali lagi, nggak tahu lagi pun orangnya dibawa lari, maka tidak dihitung bahagian daripada zakat kita. Begitu penjelasan daripada para ulama. Baik, insyaAllah kita sambung kembali, belum selesai. Kita sambung kembali insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.